Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas ini bareng kalian. Hari ini kita bakal ngulik salah satu manuver bisnis yang bisa dibilang paling epik di pasar modal kita belakangan ini. Kita bakal fokus ke satu kode saham yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kalian, PANI. Kalau kalian sering mantau pergerakan pasar, kalian pasti tahu kalau PANI ini baru aja ngelakuin pivot, alias banting setir yang bener-bener drastis. Serius, ini bukan cuma sekedar rilis produk baru ya. Ini tuh bener-bener metamorfosis total dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya yuk kita bongkar di mana sih sebuah perusahaan bisa bertransformasi se ekstrim ini, dan pastinya kenapa hal ini penting banget buat kita pahami. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah pabrik kaleng, iya kalian nggak salah dengar, pabrik kaleng bisa berubah wujud jadi raksasa properti. Di dunia bisnis tuh ya, ekspansi ke bidang yang masih ada hubungannya sama bisnis inti tuh biasa. Tapi, lompat dari bikin kemasan logam ke bangun real estate mewah skala kota mandiri. Wah, itu sih putar balik 180 derajat yang super langka. Ibaratnya nih, kita lagi ngelihat seekor ulat yang bukan cuma berubah jadi kupu-kupu, tapi langsung berubah jadi naga. Jadi penasaran kan, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar transformasi gila-gilaan ini? Bagian 1, transformasi bisnis ekstrim. Perubahan haluan yang tak terduga. Coba kita lihat perbandingannya. Dulu, PANI ini namanya PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Bisnis utamanya apa? Bikin kemasan kaleng. Ya, industri yang solid dan penting sih memang. Tapi kan skalanya ya industri menengah aja. Tapi coba lihat sekarang. Identitas itu udah dihapus total, diganti jadi PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Mereka benar-benar berubah haluan 100% jadi pengembang properti raksasa yang ada di balik mega proyek PIK 2. Bayangin aja, dari ngurusin mesin cetak logam, sekarang ngurusin kawasan hunian mewah, gedung pencakar langit, sampai infrastruktur kota. Jomplang banget kan? Kontras ini nunjukin betapa radikalnya langkah yang mereka ambil. Dan pastinya perubahan segede ini nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada kekuatan besar di baliknya. Lanjut ke bagian 2, katalis perubahan, mekanisme transformasi. 80%, atau kalau mau diangkain, sekitar 328 juta lembar saham. Gila kan? Jadi gini ceritanya. Di tahun 2021, masuklah entitas dari raksasa Agung Sedayu Group, yaitu PT Multi Arta Pratama, atau biasa disingkat MAP. Mereka ini nggak main-main, langsung ambil alih mayoritas saham PANI. Ini bukan sekedar investasi pasif loh ya, ini tuh pengambilan alih kendali secara penuh. Di dunia pasar modal, langkah taktis kayak gini sering disebut sebagai backdoor listing. Simpelnya, perusahaan properti gede pakai cangkang perusahaan publik yang udah ada, biar bisa masuk bursa saham dengan lebih cepat dan efisien. Skala akuisisi yang masif ini benar-benar ngubah nasib PANI dalam semalam. Kalau kita tarik garis waktunya, semua bermula di tahun 2021, waktu MAP caplok 80% saham itu sebagai fondasi. Terus, kita lompat ke pertengahan tahun 2023, tepatnya di bulan Juni. Nah, di titik inilah wajah publik dan legalitas perusahaan resmi dirombak. Lewat rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST, palu diketuk. Nama PT Pratama Abadi Nusa Industri resmi dipensiunkan dan diganti jadi PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Dan setelah tahun 2023 itu, ya seperti yang bisa kita tebak, fokus strategis mereka 100% diarahkan buat ngebut bangun PIK 2. Garis waktu ini benar-benar nunjukin betapa rapi dan terstrukturnya eksekusi dari si pemegang saham pengendali yang baru. Kita masuk ke bagian 3, kapten baru dikemudi. Perombakan kepemimpinan. Nah, perombakan bisnis sebesar ini pastinya butuh nahkoda baru kan? Dan mereka benar-benar nggak main-main. Sugianto Kusuma, atau yang mungkin kalian lebih kenal dengan sebutan Aguan, langsung turun gunung. Buat yang belum tahu, beliau ini adalah Taipan Property sekaligus bos besarnya Agung Sedayo Group. Beliau langsung didapuk jadi presiden direktur PEN yang baru, ngegantiin presiden direktur sebelumnya, yaitu Ibu Prilly Budi Pasravita Swetanyo. Pergantian estafet ini resmi disahkan di RUPST tanggal 20 Juni 2023 tadi. Keputusan Aguan buat duduk langsung di kursi kepemimpinan ini ngasih sinyal yang super kuat ke pasar loh. Sinyal bahwa Agung Sedayu Group benar-benar serius ngegarap kendaraan publik baru mereka ini. Nggak tanggung-tanggung, sang pendiri sendiri yang pegang setirnya sekarang. Oke, sekarang bagian 4. Langkah menuju PIK 2, mendanai masa depan. Buat ngewujudin ambisi raksasa bikin kota mandiri, pastinya butuh modal yang nggak kalah fantastis dong. Angkanya 6,5 triliun rupiah. Ya, triliun. PANI ngumpulin dana jumbo ini lewat aksi korporasi rights issue atau hak memesan efek terlebih dahulu.
Duit segede ini tuh jadi bukti nyata seberapa masif skala proyek yang lagi mereka kerjain. Dana triliunan ini secara terang-terangan emang disiapin sebagai amunisi utama. Buat apa aja? Ya buat modal pengembangan properti, pembebasan lahan, dan ngebiayain berbagai mega proyek di kawasan PIK 2 ke depannya. Kelihatan banget kan, mereka sama sekali nggak setengah-setengah dalam banting setir ini. Langsung suntik modal gede-gedean. Visi dari sang kapten baru juga udah sangat jelas. Aguan sempat bikin pernyataan yang menarik nih. Beliau bilang, saya mendorong terus inovasi cemerlang untuk menciptakan pasar yang optimal di PIK 2 dan profitabilitas yang sustain tanpa mengorbankan kepercayaan konsumen. Nah, kutipan ini penting banget buat kita perhatiin. Kenapa? Karena ini bukan sekedar kata-kata manis dari tim PR doang. Aguan lagi berusaha keras meyakinkan pasar dan para pemegang sahamnya bahwa, oke, kita emang lagi pivot agresif dan ngumpulin dana triliunan, tapi tenang aja. Fokus utama perusahaan bakal tetap ke pencapaian profit jangka panjang, dan yang paling penting, ngejaga kepercayaan pembeli. Ini semacam jaminan langsung dari orang nomor satunya. Jadi, dengan pegangan modal jumbo 6,5 triliun rupiah plus seorang titan properti sekelas Aguan di pucuk pimpinan, kira-kira gimana ya masa depan PIK 2 dan tentunya nasib para investor retail ke depannya? Metamorfosis Peani dari pabrik kaleng jadi raksasa pengembang kota mandiri ini emang udah dieksekusi dengan kecepatan dan presisi yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi pertanyaannya sekarang, mampukah janji profitabilitas yang dibilang tadi benar-benar terwujud saat lahan-lahan kosong itu nanti mulai disulap jadi mesin pencetak uang? Yang jelas, babak baru dari saga Peani ini baru aja dimulai, dan menurut saya sih ini bakal menarik banget buat terus kita pantau. Gimana menurut kalian? Oke deh, terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan studi kasus seru berikutnya.